Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Yadi Jaya Santika. Kali ini dalam bincang seputar zakat dengan tema sinergi, koordinasi, konsolidasi antara Basnas, pemerintah daerah, Kanwil Kemenag, dan legislatif dalam memperkuat pengelolaan zakat dan optimalisasi potensi zakat di Provinsi Banten. Sudah hadir bersama saya. Yang pertama mungkin Bapak Ketua Basnas Banten, Profesor Dr. Sibli Sarjaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang kedua mungkin Pak Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Banten, Bapak Dr. Haji Nanang Faturrahman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada Kepala Badan Kesbang Pol Provinsi Banten, Bapak Dr. Andes Ade Arianto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan yang di ujung yang masih muda, ini Sekretaris dari Komisi 5 DPRD Provinsi Banten. Saya manggilnya Kang Dede Rohana. Ini lengkap ya, sudah lengkap semuanya. Dan kita hari ini akan berbicara seputar tentang zakat di Provinsi Banten. Tadi saya dengar bahwa potensi zakat di Banten hampir mendekati APBD Provinsi Banten. Begitu ya Pak Ketua? Iya. Dan ini luar biasa. Dan bagaimana kemudian akan kita gali pada hari ini? Mungkin yang pertama akan saya tanya dulu ke Pak Prof. Sibli, bagaimana peran zakat terhadap ekonomi di Provinsi Banten, Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sangat amat bergembira dan berbahagia di sini hadir dari legislatif, kemudian dari eksekutif, dari Pak PJ Gubernur yang diwakili oleh Pak Kaban Kesbang Pol, kemudian ini pembina saya Pak Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Banten, Pak Dr. Haji Nanang Faturrahman. Memang zakat sejak disyariatkannya juga itu dalam rangka mengentaskan kemiskinan. Karena penerima zakat tersebut itu disebutkan dalam At-Taubah ayat 60 bahwa zakat itu diperuntukkan bagi fukoro, masakin, amilin, sabilillah, ibnu sabil dan sebagainya sampai 8 orang, 8 kelompok. Nah, dan kalau zakat tersebut sudah terkumpul, maka otomatis dia akan bisa mengentaskan kemiskinan. Terkait dengan perekonomian, Basnas itu punya program, ada yang bersifat konsumtif, ada yang bersifat produktif. Nah, kalau konsumtif tentu habis habis itu, kemudian sedangkan produktif itu kita pakai istilah dengan pemberdayaan. Jadi kita cari mustahik, kemudian dia punya jiwa entrepreneur, nah kita berikan modal untuk mereka berusaha dalam rangka mengembangkan perekonomiannya. Kita punya yang namanya Z-Mart. Kemudian Z-Mart itu kita membantu masyarakat miskin, masyarakat mustadafin untuk membuat warung-warung dan kita berikan modal kepada mereka. Nah, kemudian juga dalam pemberdayaan ini kita juga memberikan bantuan modal usaha. Kalau Z-Mart itu warung yang tapi kalau modal usaha itu bisa kepada tukang bakso, kepada yang jualan sayur mayur itu, ya, lontongan dan sebagainya dalam rangka mengentaskan kemiskinan dan dalam rangka meningkatkan ekonomi. Nah, itu dari sisi pemberdayaan. Kalau dari sisi yang katakanlah konsumtif, itu sudah jelas kita berikan kepada para mustahik, baik fukoro, masakin dan sebagainya. Nah, dan termasuk juga mu'alaf, Pak. Kita di Banten ini, Basnas Banten punya yang namanya Mu'alaf Center Basnas Banten. Nah, kita sudah melakukan pelatihan kemarin 3 angkatan kepada mu'alaf di Provinsi Banten ini, 3 angkatan, dan mereka langsung kita lihat apa dia punya keahliannya, kita berikan modal untuk itu. Itu antara lain kaitannya dengan masalah perekonomian. Soal potensi, Pak, tadi disampaikan bahwa potensi zakat di Banten itu hampir 1 tahun APBD Provinsi Banten. Ya. Nah, bagaimana menghitung potensi dan dari mana saja itu, Pak? Jadi kita bekerja sama dengan Pusat Kajian Strategis Basnas Nasional. Kita melakukan kajian dengan jumlah penduduk Banten sebanyak 12 sekian juta, kemudian ditambah dengan perekonomian yang berkembang, kemudian kita melakukan kajian-kajian,
ternyata justru yang paling banyak itu yang punya potensi besar itu di bidang jasa dan perdagangan, gitu ya. Oleh karena itu melakukan kajian-kajian tersebut dari sisi di pertanian, perdagangan, kemudian juga perkebunan, kemudian juga ya dari ASN dan sebagainya, dari zakat perusahaan, sehingga sampailah ke angka 11,03 triliun. Luar biasa. Nah, kalau bicara potensi tentu Pak butuh optimalisasi, butuh peran semua pihak. Nah, di sini sudah hadir nih Pak Kemenag, Pak Kesbang, Pak Dede. Kalau lihat potensi itu seperti apa Pak? Ke Pak Kanwil dulu, Pak Kanwil, dalam mendorong bagaimana potensi itu bisa dikejar gitu. Begini Pak sebagai Kemenag, tentu ini kan soal orang bilangnya ini ibadah gitu ya. Kalau bicara zakat itu gimana dukungan atau dorongan dari Kemenag sendiri Pak Kanwil? Terima kasih. Ini luar biasa Bajnas Provinsi Banten melaksanakan kegiatan podcast ini sebagai bentuk sosialisasi. Makanya saya terima kasih nih abah kita ini Prof. Sibli ini selaku Ketua Bajnas itu kan, katanya ini berkat dukungan dari Pemprov juga lah. Pak Ade selaku Kepala Badan, juga Pak Kang anak Ibu Dede dari DPRD Provinsi. Intinya begini Pak, apa yang disampaikan Pak Prof. Sibli ini adalah sebagai motivasi kita sebagai katakanlah penanggung jawab ataupun sebagai pemerintah yang untuk mendorong dan mensosialisasikan zakat ini sampai kepada orang-orang pada pemahaman agar tidak menjadi beban, karena ada juga orang yang kaya ini ada merupakan beban dan perlu disentuh dengan nilai-nilai ukhrawinya, nilai-nilai agamanya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Prof. Sibli ini memang tidak gampang. Nah, mengapa saya sampaikan tidak gampang? Karena masih banyak para agnia, para orang-orang kaya juga masih mikir-mikir keluarkan zakat itu. Ya. Tapi dengan sentuhan-sentuhan beliau dengan secara akidah, syariah, kemudian secara agama, insya Allah ini akan tergugah. Nah, tadi disampaikan di muqaddimahnya Pak Prof, sebelum kita duduk di sini, itu kalau digali potensi yang ada, itu kan lebih dari APBD kita di Provinsi Pak Kaban, sekitar kurang lebih tadi catatannya 11 triliun, 31 kalau saya muncai catatannya di sini. Iya. Ini kan sebenarnya kalau ini potensi ini kita dapatkan capai itu nggak usah banyak-banyak lah, kira-kira ya 75%, 80% saja. Insya Allah masyarakat Banten sudah tidak lagi disebut kalangan menengah ke bawah, tapi menengah ke atas. Karena negara-negara lain, walaupun mohon maaf bukan negara Muslim, gitu kan, tapi para agnianya di sana bisa memanfaatkan nilai zakat, wakaf dan sodakoh misalnya seperti itu bisa membiayai umatnya sendiri. Nah, ini potensi yang ada 11 triliun ini tentunya tidak bisa bergerak sendirian Bajnas ataupun Kanwil ataupun Pemprov, tapi ini bersinergi semuanya. Tentunya juga sini harus ada aturan main yang jelas untuk sinergitas kolaborasi ini. Tentunya sahabat-sahabat dari DPR, Dewan juga ini kan juga harus juga mengembangkan, diawali dari kita untuk bisa potensi yang ada ini 11 triliun ini, 31 ini bisa tercapai harus bagaimana. Nah, maka dari itu ini juga menurut kami ya, data yang ada kami dapatkan ini potensi zakat di Banten ini di masing-masing kabupaten kota ini sebenarnya bersaing ketat. Tadi disampaikan Pak Prof sebelumnya itu yang paling tinggi itu capaian potensinya di Kabupaten Tangerang itu Prof ya. 3.872. Nah, ini kan luar biasa, tapi ada yang paling rendah di sini ya mana nih Prof? Kota Tangsel Prof. Bukan, Pandeglang. Pandeglang 543 Prof. Ya. Oh iya benar Prof. 543, Lebak malahan. Iya, Lebak. 542. Betul. Nah, jadi ini masih terus kita tentunya kolaborasi dan sinergitas ini harus terus kita tingkatkan agar kesadaran membayar zakat, tidak ada kesangsian
orang-orang yang ingin mengeluarkan zakat gitu, supaya jelas peruntukannya. Karena masih banyak juga di luar sana, jangan-jangan zakat dimanfaatkan untuk para pengurusnya. Makanya kejadian yang kemarin. Nah ini kita tidak mau seperti itu, yang ada temuan-temuan sekarang ini. Kenapa? Karena ini sudah Bajnas ini luar biasa cara pertanggungjawabannya, cara pelaporannya, cara pengikutnya sosialisasinya ini luar biasa. Bahkan ini WTP terus, Pak. Dan WTP terus. Nah ini artinya kita tidak bisa ragu lagi, kita harus yakin bahwa zakat yang kita keluarkan melalui Bajnas ini adalah ya pertanggungjawaban bukan hanya di dunia, di akhirat juga. Di dunianya WTP, akhiratnya kita lega pertanggungjawabannya. Ini mengapa demikian, Kang siapa namanya? Ya, jadi ini Bajnas ini ya kita ini tersebarnya ini kan luar biasa kalau Bajnas seluruh Indonesia. Banten ini kemarin mendapatkan fundraise award. Nah, untuk Provinsi Banten dan se-Indonesia ada berapa, Bro? Hanya 4. Ada 4. Nah, ini kan ini luar biasa, apresiasi yang sangat luar biasa. Artinya ini menunjukkan bahwa Bajnas Provinsi Banten terpercaya, terintegrasi dan integritasnya tinggi. Dan ini hasil kerjasama kita semuanya kan. Betul. Ini tersebar luar biasa untuk potensi zakat ini. OPZ-nya itu 1.324. Yang di Provinsi Lajnya itu 2. Nah, kemudian yang untuk di Kabupaten 7 Laj. Dan ini 12 Laj perwakilan, gitu Prof. Betul. Nah ini yang harus kita gerakkan semua. Kita potensi ini luar biasa, kita harus berdayakan. Dan insya Allah kalau dengan melihat seperti ini, WTP, kemudian integritas para pengurusnya di bawah kepemimpinan Pak Prof. Shibli yang terpercaya, handal ini, ya insya Allah lah itu ya. Target ini bisa tercapai dan juga secara pertanggungjawabannya insya Allah beliau memang mantan rektor yang kredibel, integritasnya luar biasa 2 periode kan, tidak diragukan lagi. Jadi kita sih berharap ya masyarakat Banten untuk tidak ragu lagi mengeluarkan zakatnya melalui lembaga-lembaga amil zakat yang ada sekarang ini di bawah komandannya Prof. Shibli di Bajnas. Terima kasih. Kira-kira gitu. Iya, luar biasa dukungan dari Kemenag, Pak ya. Iya, bukan main. Dan memang beliau sangat memberikan dukungan, support kepada kami di Bajnas, baik melalui WA, kadang-kala kalau ketemu begini. Jadi saya apa namanya, justru keberhasilan kami memperoleh award itu antara lain support beliau. Kami banyak belajar dari beliau karena kami santrinya, muridnya, mahasiswanya beliau. Dan mungkin selain dari Kemenag, salah satunya mungkin bukan salah satunya pemerintah daerah, Pak ya. Bagaimana dengan pemerintah dan Pemprov? Saya dengar bahkan ASN-nya langsung punya sistem, Pak ya. Ada UPJ dan segala macam. Dan mungkin Pak Ade bisa menjelaskan bagaimana dukungan Pemprov Banten terhadap Bajnas. Pak Ade, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengaturkan permohonan maaf Pak PJ Gubernur yang seyogianya beliau akan hadir pada kegiatan ini dan beliau sangat menginginkan sekali, Prof. Hanya kebetulan di sebelah di gedung aspirasi penyaluran bantuan tunai langsung ini nggak bisa diwakili harus oleh Pak PJ. Untuk itu mohon hormat kepada semuanya, tidak mengulangi rasa hormat beliau untuk kita semua. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Kanwil, tidak jauh beda kita support pemerintah seperti itu. Yang ingin kita sampaikan pada kesempatan ini, bagaimana ke depan kita bisa mencapai target potensi ya. Banyak hal yang harus dilakukan. Sementara ini memang kita pemerintah sudah mendukung dengan adanya Perda 4 tahun 2004, itu masih berlaku sekarang. Juga ada instruksi gubernur juga itu tahun 21 kemarin. Semua itu penguatan regulasi sifatnya. Nah, untuk mencapai target tersebut ke depan, barangkali di sini bagaimana kepercayaan masyarakat khususnya Muslim betul-betul yakin dengan Bajnas ini, baik pengelolaannya, penyalurannya, dan sebagainya. Nah ini saya pikir tidak mudah, Prof ya, untuk betul-betul mencanangkan nama yang betul-betul bisa diyakini secara umat Muslim. Termasuk barangkali
karena Perda pun ini sudah terlalu lama, Prof. 2024 banyak hal di sana sini penyempurnaan. Barangkali nanti dari Komisi 5 juga bisa mendorong lagi dengan situasi problem yang kekinian, kita harus juga menyesuaikan. Beberapa hal barangkali yang harus kita fokus, potensi-potensi itu kalau untuk aparat misalkan ASN baik vertikal maupun daerah, saya pikir tidak ada persoalan, regulasinya sudah jelas, minimal penghasilannya di situ nisabnya itu 85 gram dan sebagainya, sudah jelas regulasinya. Nah, bagaimana nanti pengenaan terhadap perusahaan-perusahaan, bagaimana terhadap BUMD dan sebagainya, banyak sekali potensi. Nah, ini barangkali yang perlu skema atau pola yang betul-betul bisa dipahami oleh semua pihak. Sehingga itu tadi goalnya itu intinya bagaimana semua terutama pengusaha muslim yakin dengan Basnas. Mudah-mudahan ke depan pengelola zakat itu satu aja di Basnas, Prof. Ya, satu aja di Basnas. Karena memang saya pikir bisa itu diintegrasikan. Karena tujuannya mulia semua. Tadi Pak Kanwil juga nyampaikan banyak orang kaya masih ragu. Makanya dengan adanya zakat ini mengkikis kekikiran kan. Mengkikis kekikiran. Di samping juga ada pemberdayaan. Di samping juga di sana ada tadi Prof. Silvi juga menyampaikan mengenai wirausaha dan sebagainya. Bahkan terakhir di COVID sampai sekarang stunting, di kesehatan pun zakat ini luar biasa kerasanya di masyarakat. Bagaimana mengatasi ikut stunting, gizi buruk dan sebagainya. Jadi saya pikir untuk kemasyarakatan dan kemaslahatannya luar biasa. Luar biasa, saya pikir kita tidak ragu lah dengan zakat. Cuman kondisi dan sekarang banyak hal yang harus sama-sama barangkali kita evaluasi, sama-sama kita diskusikan, sehingga ke depan Basnas Provinsi Banten ini bisa lebih terpercaya dan lebih baik lagi. Saya pikir dukungan pemerintah sudah tidak diragukan lagi, insya Allah. Siap. Baik, Pak Ade, terima kasih banyak. Jadi kalau Kemendak sudah mendukung, pemerintah daerah sudah ada di garda depan gitu ya. Tinggal mungkin regulasinya, bagaimana regulasinya. Kita tahu bahwa Banten dikenal dengan daerah religi gitu Kang Dede ya. Tinggal bagaimana sistem dan regulasi. Nah, dari sisi regulasi ini Kang Dede, seperti apa DPRD atau legislatif mendorong soal zakat ini? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang nih buat dimanapun berada penonton podcast Kabar Banten ya. Alhamdulillah hari ini saya berbahagia, berbangga bisa silaturahmi diskusi terkait dengan zakat dengan para guru kita, senior kita ya. Pertama, saya selaku Sekretaris Komisi 5 ya, DPRD Provinsi Banten selaku mitranya urusan kerjanya terkait dengan kesejahteraan sosial Pak Prof. Sangat mendukung sekali Kang Yadi ya terkait dengan kinerja Basnas. Kebetulan terakhir kita diskusi bulan puasa ya Pak Prof ya, bahwa kami secara kekomisian nih, komisional, bahwa jika ada hal-hal yang kira-kira perlu dibantu, ayo datang ke kita atau saya yang datang ke Basnas, misalnya kita diskusi. Kemarin katanya ada beberapa kalau bulan puasa mau buka stand pembukaan zakat dipersulit sama mal-mal. Saya bilang kalau gitu laporan berapa mal-mal yang kira-kira sulit, kirim surat sama kami yang manggil saya biar Basnas bisa membuka stand buat penerimaan zakat ya. Terkait dengan peraturan, tentu tugas kami DPRD Provinsi Banten adalah membuat regulasi ya, membuat budgeting dan pengawasan. Dari sisi regulasi tentu sudah ada tahun 2004, bahkan kemarin tahun 2020 atau 21 ya, kita sempat diskusi dan sudah membuat draft waktu masih kepemimpinan Pak WH ya, dan sudah kita usulkan. Cuman kemarin memang momen yang kurang tepat Pak Prof, karena lagi ada Omnibus Law, jadi usulan kita itu dievaluasi sampai Kemendagri nggak lolos. Insya Allah nanti mungkin butuh diskusi lebih intens lagi. Amin. Tadi kata Pak Kaban tadi, karena ini 2004, jadi sudah 16 tahun ya, lebih dari 16 tahun, 18 tahun ya. Mungkin ada beberapa esensi-esensi yang kira-kira substansinya sudah kurang, harus direvisi lah, kira-kira harus perbaiki. Insya Allah mungkin tahun depan lah Pak Prof. Amin. Kita coba diskusi, nanti kita coba rumuskan apakah ini menjadi perda inisiatif Dewan ya, supaya kita poin-poin mana yang kira-kira perlu diperbaiki Kang Yadi. Karena tadi ya, hitungan kasar saya sempat diskusi juga Pak Prof dengan BPS ya, bahwa produk domestik bruto Banten itu 1.000 triliun.
1.000 triliun misalnya dikali 2,5%-nya sudah 25 triliun. Anggap misalnya 85% Muslim dari 20 nggak karena nggak 100% misalnya kan, berarti sudah kira-kira hampir 20 triliunan. Kalau 13 itu masih kurang menurut saya. Harusnya potensinya ini hitungan kasar saja, ya hitungan kasar saja dari produk domestik bruto 1.000 triliun gitu ya. Jadi angkanya kira-kira sekitar 20 triliunan. Nah, maka untuk itu kalau Basnas Pak Yadi ya, Pak Prof, saya kira pajak zakat ini bukan hanya perlu kita sosialisasi. Ya, sosialisasi misalnya kita memberikan tauladan. Tapi saya sepakat kalau ada pemaksaan, itu kan wajib. Ya. Karena ini wajib harus dipaksa. Sekarang misalnya tingkat pemaksaannya baru ke PNS ya. Tadi saya diskusi, kalau bisa bukan hanya PNS, rekanan pemerintah provinsi semuanya diwajibkan, minimal pengusahanya. Atau misalnya saya baru kepikiran juga, bukan hanya pengusahanya, bagaimana objek pajak provinsi, objek pajak pemerintah daerah. Gitu. Kalau pemerintah pusat mungkin agak susah ya gitu. Yeah. Ini kan daerah aja. Kita kan ada objek pajak di kabupaten, kota dan provinsi. Yeah. Nah, itu objek pajak itu dia harus punya juga nomor pokok zakat misalnya, ada kayak gitu, atau nanti ada sertifikat ketika dia mau rekanan, ketika dia mau bayar pajak harus menyertakan bukti lunas bayar zakat. Nah, itu kalau menurut saya ya, jadi memang selain tadi pengelolaan yang baik, saya yakinlah dengan Pak Prof ini sudah sangat kompeten dan memang pasti akuntabel ya. Tinggal bagaimana memaksa, wajib ini namanya perintah agama kok gitu kan. Tinggal bagaimana sistemnya tadi Kang Yadi ya. Kami selaku DPRD siap membuat regulasi itu, dan bahkan 1 tahun ini saya sudah bersama dengan Basnas, dengan UPZ ya, meninjau langsung. Nah, bulan-bulan kemarin kebetulan saya meninjau langsung ke Cilegon ya, beberapa guru-guru ngaji, bahkan banyak ya, yang memang penyaluran dana itu. Jadi memang benar-benar disalurkan gitu. Nah, mudah-mudahan kepada masyarakat Banten jangan ragu lagi kita bayar zakat di Basnas. Karena kita sudah pantau ada bantuan rutilahu, saya lihat ya, ada bantuan UMKM, bahkan ada bantuan buat para guru ngaji. Bencana juga, bencana kemarin. Bencana, dan itu saya sudah lihat, karena itu kan mitra kita, dan kita langsung turun bareng. Dan saya lihat memang benar itu guru ngaji. Nah, jadi udah nggak ada keraguan lagi Pak Prof. Dan kami selaku mitra komisinya sudah turun ke lapangan, sudah kita cek benar gitu Kang Yadi. Mudah-mudahan partisipasi masyarakat meningkat, dan memang ke depan kita bagaimana sinergitas tadi ya. Ada satu kesatuan, ada integrasi data, ya boleh juga ada pemaksaan orang di maternanya. Seperti itu Kang Yadi. Menarik tuh, karena Kang Yadi katanya kalau perlu dipaksa. Dipaksa, gitu. Wajib kok namanya. Kewajiban terus dipaksa. Ibadah. Nah, kalau soal ASN sendiri kan kalau saya dengar memang lebih banyak ASN gitu Pak Prof ya. Nah, di ASN sendiri udah berapa persen sih? Termasuk mungkin di Kemenag, di Pemprov udah berapa persen tuh? Di Kemenag itu kelihatannya sudah mendekati angka 100. Wow. Di ASN Pemprov juga demikian, hanya di ASN Pemprov itu ada 3 Pak yang masuk di catatan itu. Ada yang dari gaji saja, ada yang dengan tukin, gaji dan tukinnya, ada yang hanya dari tukin saja. Padahal kalau ini dari tukin dan gaji dipungut, digabung, rasanya lebih besar lagi perolehannya. Terus terang tidak kurang 1,6 miliar itu tiap bulan dari ASN Pemprov masuk ke kita. Total berapa Pak Prof kita? Perolehan kita sampai dengan November kemarin kita sudah mengumpulkan 22,4. 22 itu baru berapa persennya dari potensi? Jadi baru 22,4 miliar sampai dengan November kemarin kita. Gitu. Jadi target kita insya Allah kekejar, karena Pemprov 2 bulan belum store ke kami. 2 bulan belum store ke kami Pemprov. Jadi kalau dengan Pemprov store itu berarti sudah sampai 25 sampai 25. Nah, target kita di 2022 ini hanya 23,5. Jadi kita akan melebihi target gitu, insya Allah. Jadi dari ASN, kemudian sebetulnya yang belum tersentuh banyak itu dari para pengusaha dan masyarakat, baru sebagian kecil. Oleh karena itu barangkali saya memohon ini Pak Kaban, sampaikan ke Pak PJ, Pak Kanwil. Saya kemarin dari Jawa Timur. Ternyata Jawa Timur itu ada namanya gathering. Gathering Muzaki. Siapa yang menginisiasi gubernur.
Jadi gubernur mengundang para pengusaha, kemudian kopi morning di situ. Nah, kemudian Basnas menjelaskan, Pemprov menjelaskan. Sehingga ada ada peningkatan masukan dari para pengusaha-pengusaha tersebut. Ini barangkali yang patut, yang saya mohon ke Pak Kaban dengan Pak PJ, kira-kira ini bisa ke Pak Kanwil, kita bisa sinergikan. Jadi mengundang para pengusaha, para muzaki, ada kopi morning begitu. Di situ kemudian kita berdiskusi tentang zakat. Ini mungkin mudah-mudahan bisa mendongkrak karena terus terang dari pengusaha dari perusahaan ini belum kita tersentuh banyak gitu. Selama ini sosialisasi ke pemerintahan, ke masyarakat seperti apa yang dilakukan? Kita ke pemerintahan, ke ASN kita terus melakukan sosialisasi, ke perguruan tinggi, kemudian ke Pak Kanwil, ke Aliyah, Keman, kemudian ke SMA yang dibawa karena wilayah provinsi itu zakat itu hanya perguruan tinggi dan SMA, SLTA. Sedangkan SMP dan SD itu wilayah kabupaten kota. Kabupaten kota. Nah, kita sudah melakukan sosialisasi terus menerus, bahkan kita kerjasama dengan Disnaker, Pak Kaban dengan Pak Septo. Jadi rupanya di Disnaker itu ada program untuk pembinaan gitu ke tiap-tiap perusahaan di kabupaten kota. Nah, Basnas juga ajak. Jadi sebelum materi tentang sosialisasi mereka, Basnas dulu berbicara. Disnaker terus dengan perusahaan. Iya, jadi karena ada kegiatan program Disnaker dengan perusahaan-perusahaan seperti di Serang, di Tangerang, di Cilegon, di Lebak dan seterusnya, kita diundang. Nah, nanti setelah pembukaan tersebut, kemudian Basnas ngomong dulu barang sekitar 30 sampai 45 menit, ada tanya jawab, setelah itu kita permisi baru kegiatan Disnaker. Jadi kita sudah sinergi. Kebetulan Pak Septo ini mantan Nasda 2, jadi yang senantiasa bergulat dengan zakat gitu. Ya. Nah, kalau kita lihat Pak sekarang kan perkembangan teknologi dan lain sebagainya ya. Orang sudah menggunakan digitalisasi dan sebagainya. Bagaimana Basnas sudah ke arah sana kan? Kita sudah mengarah ke sana. Bahkan terus terang nih Pak Kanwil, antara yang store ke kantor kita dibandingkan dengan yang melalui digital, e-banking dan sebagainya, itu lebih banyak melalui e-banking. Nah, kemudian juga kita punya QRIS. Jadi kita simpan di mana di rumah-rumah makan, gitu ya. Di situ kalau ada contoh kecil di sate Roni, yang di mana karena kita lihat di situ cukup banyak pengunjungnya. Kita pasang di situ di meja, di situ ada QRIS kita, jadi tinggal scan dengan HP mau bayar berapa gitu. Kemudian di sate sate bandengnya bukan sate bandeng pecak bandengnya Mak Ren gitu. Dan di beberapa tempat kita berikan itu gitu. Jadi sudah kita melakukan, dan Banten sudah dicanangkan per Maret kemarin sebagai kantor digital. Jadi ini sebetulnya Pak Kanwil dengan berbagai instruksi, berbagai dari pusat kepada Banten ini, saya terus terang merasa berat sekali. Kita bukan dicanangkan, kita sudah dideklarasikan sebagai kantor digital. Gitu. Rupanya Pak Kanwil, Pak Kaban, orang pusat itu terjun ke sini tidak bilang kepada kami. Jadi langsung secara hidden ke masyarakat, bagaimana hubungan Basnas dengan provinsi, dengan Pemprov, bagaimana Basnas dengan Dewan, bagaimana Basnas dengan Kak Kanwil itu. Jadi saya itu tahu itu dari sana, Pak. Dari sana. Jadi sejauh itu. Jadi itu pun juga kami nggak tahu apa-apa. Tiba-tiba ada undangan aja, Bapak selamat dapat UUD. Gitu. Jadi banyak gitu. Nah, alhamdulillah gitu. Jadi gitu Pak, tentang digital. Nah, itu tadi pengumpulan soal penyaluran. Dan kalau dari penyaluran bagaimana koordinasi dengan sinergi dengan Kemenag, dengan Pemda, dengan pihak terkait, Pak? Jadi kita jelas sinergi cukup intens, cukup bagus dengan Kanwil dengan Pemprov. Seperti begini, itu kan Kanwil mengumpulkan zakat.
Nah, kemudian apa namanya ada pembantuan penyaluran. Jadi setelah disetorkan ke Basnas, kemudian Basnas mengembalikan ke UPZ di Kanwil untuk dia salurkan di apa namanya di mustahik sekelilingnya. Itu di mustahik sekelilingnya. Pemprov juga begitu, Pak. Nah, kemudian supaya tidak, istilah saya L4, tidak lu lagi yang dapat gitu ya, tidak L4, tidak tidur lagi, kita sinergi. Nah, Pak Samsul dari Kanwil, anak buahnya lapor, Pak, kami sudah menyalurkan ke ini, daerah ini. Nah, kami tidak sampai ke tidak ke situ. Dan juga apa namanya dari Pemprov juga punya RKAT, rencana kegiatan anggaran tahunan, kemana dia menyalurkannya. Seperti kemarin dengan Pak PJ kan ke musibah di mana, di daerah di Bayah State. Itu lapor Pak Ketua UPZ, Pak Gunawan, kami menyalurkan ke sini. Nah, kami itu akhirnya tidak ke situ, akhirnya ke sini gitu. Jadi supaya sinergi itu ada. Supaya tidak L4 tadi itu. Tidak lu lagi yang dapat. Nah, gimana Pak? Bagaimana dalam inventarisir data penerimanya begitu ya? Biar nggak nambah jadi L5 malah nanti. Gimana Pak? Jadi benar Kang Denny, apa yang disampaikan Pak Prof ini koordinasi, kolaborasi dan sinergitasnya Basnas provinsi dengan kita baik instansi vertikal maupun yang ada di Pemprov di Banten ini sangat baik. Makanya pantas dan layaklah ya, Basnas provinsi di bawah komandannya Abuya kita ini, Prof Shibli ini mendapat penghargaan award. Iya. Ya karena begini, Kementerian Agama juga kan harus memberi contoh dan teladan yang baik juga. Karena kan bagaimanapun kita ini sebagai aparatur sipil negara, dimanapun baik dari Kementerian Agama maupun di instansi Pemprov juga harus menjadi teladan. Jadi untuk kita agar zakat ini bisa terus dipahami oleh orang banyak, ya harus dimulai dari kita dulu. Nah, contoh di Kementerian Agama Provinsi Banten ini berdasarkan data tadi disampaikan Pak Prof, hampir mendekati 100%. Kalau saya jawab sih sudah 100% aja lah Prof. Sudah 100% karena kami lakukan di Kementerian Agama di Kanwil seluruh Banten ini kita menggunakan sistem payroll yang langsung dipotong. Jadi tidak ada lagi yang bermain-main dengan istilahnya setor sekian diambil sekian, nggak ada. Kenapa? Karena langsung payroll ini dipotong langsung dari bendahara dan dikirimkan ke rekening Basnas Banten. Betul. Sampai segitunya. Nah, jadi apa yang disampaikan Kang Deddy dari Dewan itu harus ada pemaksaan. Kita bukan pemaksaan lagi, sudah kesadaran sendiri. Sudah kesadaran sendiri. Jadi teman-teman ASN di Kementerian Agama khususnya di Provinsi Banten ini, kita sudah tidak susah lagi untuk bayar zakat, kewajiban, walaupun kewajiban ada juga yang berat kan gitu. Nah, ini sudah lakukan semuanya kita ASN Kementerian Agama karena kita ini tersebar Banten ini dan dari beberapa stakeholder yang ada. Jadi kita harus mulai dari diri kita dulu untuk mendukung dan mensupport program Basnas yang Pak Prof Shibli sampaikan itu. Di sisi lain kami juga di dalam melakukan giat gebrakan masifnya untuk berzakat itu, kami juga kan banyak tenaga-tenaganya. Banyak tenaga-tenaga yang bisa memberikan pemahaman, membantu masyarakat yang ingin berzakat. Kami punya guru-guru gitu kan, baik di madrasah, punya kiai-kiai ustadz ada di pondok pesantren. Bahkan kita punya penghulu yang ada di KUA yang kurang lebih 155 KUA se-Banten nih. Ini kan semua bergerak gitu kan, termasuk ada penyuluh-penyuluh kita juga kan luar biasa, ada yang PNS maupun ada non PNS. Jadi insya Allah lah apa yang disampaikan Prof Shibli kita dukung, kita support bersama-sama agar ya Banten ini sebagai percontohan ikonnya lah, katakanlah kampung zakat yang mandiri, yang bisa menghidupi dirinya sendiri gitu kan, kesadaran masyarakatnya juga tinggi untuk mengeluarkan zakat. Kira-kira gitu Bang Deddy. Jadi kita punya potensi yang sangat baik sekali, yang sangat mendukung sekali program Basnas ini. Sekali lagi Kementerian Agama memberi contoh duluan
agar ini juga dicontoh oleh masyarakat-masyarakat lainnya untuk berzakat. Baik Pak, terima kasih. Selanjutnya Pak Ade, kalau kita lihat Pemda juga kan ada yang namanya bukan hampir mungkin kayak dinas sosial segala macam ya. Nah bagaimana agar efektif begitu? Bagaimana penyaluran dari Basnas dan dari Pemda? Seperti apa sinerginya Pak Ade? Terima kasih Kang Jadi. Nggak jauh beda tadi Pak Kanwil sampaikan di Pemprov ini langsung ya. Cuman tadi saya juga ingin menggarisbawahi apa yang disampaikan Prof. Sibli. Ada yang dikenakan di gaji dan tukin. Ini yang namanya penghasilan itu gabungan. Gabungan, betul. Kan bicaranya penghasilan. Penghasilan, betul. Nah ini akan kita luruskan itu. Iya. Mana penghasilan di situ. Jadi kalau hanya, alhamdulillah di kita ini kan ada gaji, ada juga tunjangan kinerja gitu. Ini yang penghasilan itu harus gabungan. Ini masukan dari Prof. Sibli, kita akan luruskan itu. Dan itu sudah berjalan dengan baik kalau untuk di lingkung Provinsi Banten. Hanya kita juga sering mensupport juga seperti tadi Prof sampaikan sekolah-sekolah, kewenangan provinsi, juga teman-teman instansi ketiga. Karena kalau nggak salah di Banten ini ada 77 PJ Pak ya. 77 PJ. Nah ini kita support juga seperti itu pola-polanya. Sehingga dengan target yang memang masih jauh ini, nanti ini akan berkembang ini bukan yang 77 jadi nambah UPJ nanti. Ya. Karena kalau ini udah optimal kan harus nambah UPJ. Terus mengenai tugas pembantuan penyaluran dari Basnas, memang ada tugas pembantuan ke Pemprov, ke UPJ Pak Gunawan khususnya menyalurkan itu sesuai dengan rencana awal. Namun tidak juga mutlak karena seperti beberapa keperluan atau kebutuhan yang mendadak tidak bisa dihandle oleh APBD, karena kan kita maklumi kalau APBD penganggaran itu setahun sebelumnya digunakan setahun sebelumnya, itu harus betul-betul apalagi dengan sistem perencanaan SIPD kita yang ketat itu semuanya harus jelas dan sebagainya. Ini alhamdulillah dengan Zakat ini banyak membantu. Kemarin program stunting banyak sekali membantu kita. Dinas-dinas terkait kewalahan dengan keterbatasan anggaran dan sebagainya, tiba-tiba bencana dibayar dan sebagainya. Jadi banyak sekali peran penyaluran zakat ini yang membantu juga program pemerintah gitu. Yang memang di luarnya di awalnya di luar rencana gitu. Banyak insiden kejadian yang memang di luar rencana yang sudah ditetapkan. Nah ini barangkali hal-hal seperti inilah yang harus kita angkat, kita garis bawahi, terusnya untuk para pengambil kebijakan, termasuk sini Pak PJ Gubernur, Ketua Dewan, Pimpinan Dewan dan sebagainya, sehingga mau kapan lagi kita memperkuat regulasi kita ini untuk betul-betul membesarkan nama Basnas Provinsi Banten yang memang tadi Pak Kanwil berapa kali menyampaikan luar biasa, ini luar biasa dengan kepemimpinan Prof. Sibli. Saya pikir ke depan pun setelah mungkin nanti Prof. Sibli diganti siapa, ini harus betul-betul bisa besar terus dengan program yang ada gitu. Jadi betul-betul on the track-nya itu udah terskemakan dengan baik. Gitu. Insya Allah kami Pemprov Banten akan mensupport ini semaksimal mungkin. Tadi juga di luar pembicaraan ini Pak Prof sudah jalan-jalan ke Jawa Timur. Banyak hal yang tertarik yang harus kita contoh di sana. Mungkin tidak saya sampaikan di forum ini, terutama dukungan-dukungan hibahnya luar biasa di sana. Jadi banyaklah kita belajar juga dari daerah luar bagaimana membesarkan Basnas Provinsi Banten itu. Baik Pak Ade. Dan tadi menarik bahwa kalau kita lihat dari sektor swasta begitu ya, dengan Disnaker pasti sudah dibuka. Nah, Kang Dede mungkin dari sisi regulasi ya. Kalau kita tahu kalau di dunia industri ada yang mungkin juga dianggap agak dianggap kejakat CSR. Bagaimana CSR? Bagaimana mendorong bahwa ini zakat begitu loh, berbeda dengan CSR. Bagaimana Dewan untuk mendorong bisa masuk dalam regulasi tadi ke sektor swasta? Baik, pertama Kang Edi ya, perolehan zakat ya di Basnas pada hari ini memang harus kita apresiasi tiap tahun naik ya. Tapi memang kalau lihat dari potensi yang misalnya hitungan 11 triliun dengan 25 miliar sangat jauh-jauh sekali ya. Itu cuma 0,25 saya kira ya. Nah, ini memang bisa dipastikan bahwa Muzaki yang sekarang
baru menunaikan tuh kira-kira baru di lingkungan pemerintah provinsi, belum sampai ke pihak swasta. Nah, maka untuk itu sebenarnya Perda ini berlaku bukan berlakunya coba nanti kita cek lagi ya, harusnya memang berlaku untuk seluruh masyarakat Banten, bukan hanya buat pegawai negeri di lingkungan pemerintah provinsi Banten ya. Jadi semua termasuk swasta. Dan saya yakin CSR di industri ini belum tergali ya. Terkait dengan bagaimana penyalurannya, atau ada persepsi nggak bahwa CSR itu sama zakat beda? Oh tentu orang industri pada ngerti, pada pinter dia. Di industri juga ada ahli agamanya juga. Saya yakin bahwa mereka memahami bahwa CSR itu berbeda dengan zakat, gitu kan ya. Tinggal bagaimana pendekatannya dan bagaimana misalnya tadi terintegrasi. Bagaimana penyalurannya misalnya dengan penyaluran CSR dengan penyaluran zakat. Nah, itu saya kira PR ke depan, Pak Prof, bagaimana mengintegrasikan data ya, mengintegrasikan misalnya penerima bantuan CSR dengan dari kementerian, dari segala macam tuh harus ada sebuah big data terintegrasi. Dan mungkin ini yang ke depan menjadi PR kita supaya tidak 4L tadi lu lagi ya. Nah, malah dan tadi saya sepakat Kang Yadi bahwa digitalisasi itu memang harus segera beralih kita ya, karena sekarang memang sudah zaman era digital gitu, era keterbukaan juga, dan harus masif memang kekinian. Salah satunya hari ini bikin podcast ini adalah sebuah terobosan yang luar biasa, perlu diapresiasi nih. Walaupun Prof ini mohon maaf atau sudah seperti udah nggak milenial, kolonial ke milenialan. Ternyata beliau ini punya ide yang milenial, bahkan sekarang bukan hanya ide milenial, tapi kalau kata Kang Yadi itu ada generasi Z. Saya milenial nih, baru 30-an tahun. Ada lagi yang generasi Z yang 20 tahun yang gayanya berbeda. Itu perlu disentuh, Pak Prof. Nah, bagaimana pendekatan dengan mereka itu memang harus disentuh. Saya kira ini PR buat kita semua, termasuk buat kami ya, DPRD Provinsi Banten, siap menjembatani, dan mensupport apa yang perlu dibutuhkan. Kita diskusi bareng. Ayo, apa misalnya dari Perda yang sudah ada ini, apa yang perlu kita perbaiki? Apa yang perlu kita perluas? Karena tadi, kalau APBD provinsi itu misalnya 12-13 triliun itu ya buat ngegaji PNS sudah berapa persen kan habis buat yang lain-lain. Kalau zakat tergali 13 triliun hanya buat penerima 8 itu udah bisa makmur gitu Pak. Nggak takut resesi global lah ya. Iya, kita bisa tahan tuh. Apalagi kalau misalnya tadi gitu dari produk domestik, produk regional Provinsi Banten yang ada 1.000 triliun itu luar biasa itu, Masya Allah. Kita memang bisa mengembalikan kejayaan nih, kejayaan zakat ini ya, dari zaman misalnya 1.400 tahun yang lalu ketika zaman itu misalnya zakat bisa dikelola oleh negara ya, bisa dulu belum ada pajak gitu ya. Sekarang kalau sudah ada pajak ya zakat kan kewajiban dari agama. Saya kira memang perlu digali Kang Yadi seperti itu ya. Oke, Kang, luar biasa. Milenial ini Pak, tapi luar biasa. Nah, mungkin sebelum kita sudah bahas tentang bagaimana pengumpulan dan sekarang penyaluran. Sebetulnya pedoman penyaluran zakat di Basnas Banten sendiri seperti apa sih Pak Prof? Jadi kita itu punya peraturan Basnas RI nomor 3 tahun 2018 tentang tata cara penyaluran zakat. Yang jelas zakat itu tidak boleh keluar dari 8 asnaf mustahiknya. Tetapi untuk memudahkan dalam sisi penyaluran, kita buat program. Ada 5 program. Yang pertama program pendidikan. Program pendidikan itu kita punya yang namanya SKSS, satu keluarga satu sarjana. Kita biayai sejak semester 1 sampai semester 8. Dan alhamdulillah kita sudah meluluskan 4 angkatan. Dan sudah ada yang jadi muzaki, Pak. Oh, sudah ada yang zaki dia sudah. Jadi mereka sudah menyetorkan zakatnya ke kita. Karena kebetulan dia diangkat menjadi di ASN gitu ya. Dia sudah menyetorkan zakatnya. Dan kita itu asramakan, Pak. Kita asramakan, kita nyewa dua asrama untuk mahasiswa dan mahasiswi, dan tiap seminggu sekali kita pantau studinya, dan ternyata yang sudah lulus IP-nya di atas 3,7. Makanya ketika kemarin ada yang mau jadi, dan banyak yang diutus oleh perguruan tingginya untuk studi banding keluar. Bahkan tadi di meja saya ada 3 orang mahasiswa yang akan studi banding ke Thailand, ke Turki, dan ke Brunei. Itu.
Itu dari SKSS, Pak. Dari SKSS, satu keluarga satu sarjana. Itu program itu. Kemudian ada juga bantuan pendidikan S1 dan seterusnya. Itu pendidikan. Kemudian yang kedua kemanusiaan. Nah, kemanusiaan itu seperti bencana dan sebagainya. Tetap bagaimanapun juga itu dalam koridor 8 asnaf. Tidak bisa keluar dari 8 asnaf. Karena itu pegangan. Kemudian ada dakwah, advokasi, kemudian ada kesehatan. Kesehatan kita kerjasama dengan dua rumah sakit mata. Satu rumah sakit Al-Wardi yang di mana? Yang di Jalan Ketaktakan. Dan yang kedua kemarin dengan rumah sakit mata Seruni. Karena berdasarkan data nasional bahwa katarak di Banten cukup tinggi. Kita kerjasama dengan rumah sakit mana Seruni itu 100 pasien 100 mata. Ternyata itu saya saksikan hari Jumat yang lalu itu mengoperasinya itu dalam hitungan menit, Pak, antara 10 sampai 15 menit. Jadi ketika dia mau dibaringkan di tempat tidur itu, ini berapa, Pak? Nggak tahu. Ini berapa? Nggak tahu. Kebetulan saya suruh mendampingi ownernya itu. Kemudian langsung dipasang alat pergi ke sini supaya tidak kemudian dia korek begitu ya sampai disemprot dengan air tersebut. Ya. Dia bilang saya udah selesai Prof, tinggal kita pasang kornea. Pasang itu kornea. Nah, sudah Pak. Nah, bangun ini berapa? 2. Ini berapa? 5. Sampai banyak yang nangis, Pak. Masya Allah. Itu kita kemarin ngoperasi 70 hari Jumat yang lalu. Dan kita akan terus kerjasama itu bidang kesehatan. Dan juga kita membelikan kursi roda dan seterusnya. Kemudian juga ada bidang tadi kesehatan ekonomi, Pak. Ekonomi. Jadi kita ada 5 bidang. Jadi dari 8 asnaf itu kita anukan kepada 5 bidang, 5 program yang tidak bisa keluar dari 8 asnaf itu. Itu penting itu. Jadi meskipun dia mualaf gitu ya, meskipun dia berikan bantuan modal, dia mualafnya kita beri. Gitu. Jadi tetap tidak boleh keluar. Kenapa? Karena kita diamanati oleh Wapres bahwa dalam mengelola zakat itu harus 3 aman dijaga. Aman syar'i sesuai dengan syariat. Karena kita Pak bukan di audit itu kita 2 Pak, bukan audit keuangan saja. Ada 3, audit kelembagaan, kinerja, kemudian audit keuangan dan audit syariah. Audit syariah itu dari anunya Bapak ini, dari kementerian, dari Irjen Pak, dari Inspektor Jenderal Pak. Kita diaudit sesuai tidak dengan syariah, sehingga kita harus aman syar'i, kemudian aman regulasi, karena kita punya undang-undang. Nah, kemudian yang ketiga aman NKRI, karena bagaimanapun kita ada negara kesatuan Republik Indonesia. Jangan sampai memberi zakat, menyalurkan zakat kepada orang yang begini kepada negara. Gitu. Jadi ini salah sasaran lah barangkali itu. Jadi itu Pak. Jadi dalam segi penyaluran sampai sejauh itu kita lakukan. Dan begini Pak, tidak serta merta ada orang yang meminta kepada kita. Kita tidak serta merta langsung beri. Kita lakukan verifikasi dan asesmen. Kita terjun ke sana. Ini mohon maaf Pak, ketika SKSS ada seseorang yang mengajukan gitu. Ketika diteliti, dia anak seorang pejabat. Gitu ya, anak seorang Kemudian dilihat rumahnya juga bukan keramik, marmer gitu ya. TV-nya juga 50 in gitu ya. Ada set-top box pokoknya Pak. Jadi itu yang begitu dengan segala keterpaksaan itu kami silang begitu. Jadi kami tidak bisa serta-merta memberikan, kami harus asesmen dulu. Gitu. Karena menjaga aman syar'i itu. Aman syar'i. Jadi itu dari sisi penyaluran. Baiklah, mungkin berikutnya terkait dengan kalau kita tahu bagaimana kemudian peran Basdas dalam mendukung program SDGs itu Pak. Ya, kita kemarin juga sudah kita kerjasama dengan siapa Bu Nina itu apa? Dinas apa itu? DPTKKB. Ya betul, tentang sosial itu kita sudah kerjasama dan kita akan melanjutkan dengan SKS terus menerus gitu. Jadi development goal itu sustainability development goal gitu, kita terus melakukan itu dan kita sering diundang Pak. Dan untuk penanggulangan stunting yang sekretarisnya
anak buahnya Bu itu di bukan di dinas kesehatan, kita termasuk anggota di situ, Pak. Jadi kita bahkan tadi pagi kita menyalurkan zakat melalui UPZ Bank Banten ke dinas sosial, Pak. Rumah panti jompo yang di mana? Yang di Jalan Cipocok. Yang di Cipocok gitu. Tadi berapa puluh juta gitu kita menyalurkan dalam bentukan. Itu pun juga, dan kita punya panti jompo itu yang terdata di kita, yang kerjasama dengan dinas sosial sampai dia meninggal. Kita biayai, kita bantu. Gitu. Jadi betul-betul kami transparansi gitu, kawan, terbuka dalam hal ini untuk dan kita kerjasama juga dengan pihak Bank Banten untuk tiap bulan kita menayangkan pertanggungjawaban kita. Jadi pemasukan dan pengeluarannya kita ke laporan, dan itu ditayangkan tiap bulan di Kabar Banten, gitu, di Kabar Banten. Nih, Kang Dede, silakan. Saya artinya kan ini mengurangi beban Pemda ya. Gimana? Ya, karena ini mengurangi beban Pemda, maka kita sebagai fungsi legislasinya memang harus kita dorong. Makanya apa yang perlu kita perbaiki dalam aturan, apa yang perlu kita lengkapin, saya kira ya kami siap. Dan tentu dalam hal tadi pengawasan, tentu kami juga ikut dilibatkan, tapi ikut monitor ya, supaya memang tadi jangan sampai double, jangan sampai salah sasaran misalnya ya, orang yang misalnya bukan guru ngaji, aku guru ngaji gitu. Itu kita ikut monitor juga ya. Yang pasti Kang Yadi, sekali lagi bahwa potensi kita besar, potensi pajak zakat di Banten ini besar ya. Dan memang di internal Basnas memang Pak Prof memang harus terus berbenah diri ya, karena zaman terus berubah ya, generasi teknologi dan lain sebagainya memang maju dengan cepat, maka pengelola zakat itu khususnya Basnas Banten ini memang harus terus juga ada perbaikan, perubahan, dan lebih gesit lagi ya, lebih ada perubahan lagi. Dan untuk terkait dengan regulasi kita siap dukung, tinggal Pak Prof telepon saya siap datang ke Basnas, kita diskusi apa yang perlu kita dorong. Gak usah ragu-ragu itu, siap Kang Yadi. Iya, betul, luar biasa. Jadi ada DAU, DAK, ada Basnas juga. Sebelum ditutup mungkin dari panitia ada penyerahan apa? Hanya barangkali ada statement akhir saya kepada masyarakat ini. Jadi kepada masyarakat Muslim Banten saya sampaikan, terutama kepada muzaki, untuk membayar zakat kepada amil yang resmi. Karena baik menurut syariat Islam maupun apalagi menurut peraturan perundang-undangan, zakat itu harus disalurkan, diberikan, dibayarkan, ditunaikan kepada amil resmi. Amil resmi itu adalah amil yang dibentuk oleh pemerintah. Bahkan menurut Ibnu Hazm dan menurut Yusuf Qaradawi, apabila seseorang membayarkan zakat bukan kepada amil resmi yang ditunjuk oleh pemerintah, kemudian si amil tersebut tidak menyalurkan kepada yang sebenarnya, umpamanya dimakan oleh dia, maka orang tersebut belum dianggap membayar zakat oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu ketatnya pembayaran zakat itu. Terima kasih. Ada tambahan ini Pak Kanwil? Iya, saya pikir masyarakat Banten sudah nggak ragu lagi lah, nggak was-was lagi untuk mengeluarkan zakat, karena ini adalah kewajiban kita sebagai seorang umat Muslim. Dan tentunya zakat ini sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Dan insya Allah dengan berzakat ini kita bersih semuanya, lahir dan batin, harta kita, kekayaan kita, dan insya Allah ini membawa keberkahan untuk kita seluruh keluarga dan masyarakat bangsa dan agama ini. Terima kasih. Selanjutnya Pak Ade, silahkan. Terima kasih. Dari mengulas Prof sampaikan, betul ya, dari saya melihat masyarakat Banten ini khususnya Muslim untuk zakat ini sebetulnya udah sadar semua. Hanya penyampaiannya, penyalurannya. Makanya tadi disampaikan Prof, sampaikanlah kepada badan yang resmi. Nah ini juga perlu sosialisasi kita bersama, bahwa dalilnya, regulasinya kita sampaikan Prof ya. Karena banyak sekali yang memang sudah menunaikan zakatnya, cuman belum kepada badan yang sebenarnya sangat-sangat banyak potensinya seperti itu. Terakhir barangkali penguatan regulasi ya Pak, barangkali ini sangat penting. Karena itu tadi, untuk hal kebaikan ini
kita harus banyak memaksa. Insya Allah kalau sudah terbiasa nggak usah dipaksa juga udah enak kembali, karena potensinya masih banyak yang belum tergali. Ini baru 77 UPJ, belum kita kembangkan kepada sektor-sektor lainnya seperti itu Pak Yadi. Nah, Dewa sekaligus milenial ya, Pak. 3 kalimat aja. Zakat itu kewajiban, zakat itu ibadah, zakat itu keren. Oke, mungkin sebelum kita tutup ada yang ingin diinikan oleh panitia, silahkan. Apa itu? Ada pembagian apa ini? Cendera mata. Ini untuk Ini Pak PJ Gubernur. Dulu. Pak ambil dulu. PJ Gubernur. Pak PJ Gubernur. Ya. Ini Ustaz makannya. kenang-kenangan. Tengah-tengah. Udah? Ya, enggak. Ya, di Pak Kamil. Baik. Ya. Udah. Kasih Pak. Pak Dewan. Iya. Di depan sini bisa. Iya, ya enggak. Oke, sip. Saya tetap. Oke. Sini. Oke. Kasih foto. Oke, nun. Kita foto bareng sini. Ya, kami juga Jadi, milih. Pak, mungkin ini Pak Direktur Oh, Pak Direktur Kabar Banten. Pak Ragin. Yuk, kita sekalian. Ya, Pak Ganjar sana. Pak Ganjar ini ya. Pak Ganjar. Siap. Oke. Makasih, Bro. Ya. Ya, enggak. Kita foto sini, Pak. Siap. Ini apa berkah ini cara support pas masih. Ya, udah. Baiklah, pemirsa Kabar Banten TV, demikianlah bincang seputar zakat dengan para narasumber kita yang luar biasa. Terima kasih kepada bapak-bapak yang sudah hadir. Terima kasih. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi